Sebuah variabel liar baru saja masuk ke dalam sistem MotoGP, dan dampaknya dilaporkan sudah mulai merusak semua perhitungan matematis para insinyur di Ducati, Honda, dan bahkan Yamaha sendiri. Kabar yang beredar dari pedok mengatakan bahwa proyek Toprak Razgatli bukan lagi proyek masa depan. Ini adalah ancaman yang sudah berdiri tegak di depan pintu mereka, sekarang juga. Mari kita lihat konteksnya. Toprak Razgatli, sang juara dunia Superbike, dikenal dengan satu kata, anomali. Gaya balapnya, terutama kemampuannya dalam melakukan pengereman ekstrim yang hampir menentang hukum fisika, adalah legenda di World SBK. Ketika isu kepindahannya ke MotoGP bersama Pramac Yamaha mengemuka, banyak yang skeptis. Mereka bilang, MotoGP itu beda, bannya beda, motornya prototipe, elektroniknya lebih rumit. Namun, data awal yang diduga bocor dari sesi pengujian privat menunjukkan grafik adaptasi yang tidak masuk akal. Laju peningkatannya disinyalir bukan seperti kurva belajar, melainkan seperti garis lurus yang menanjak vertikal. Seolah dia tidak sedang belajar, tapi sedang mengingat kembali sesuatu yang sudah ia kuasai. Yang membuat seluruh pedok kini dilaporkan menahan napas adalah kombinasi antara Toprak dan senjata baru Yamaha yang konon sangat misterius, mesin V4. Selama bertahun-tahun, Yamaha dikenal dengan karakter mesin inline-4 yang mulus dan ramah di tikungan. Namun, era aerodinamika dan tenaga kuda brutal memaksa mereka, menurut berbagai sumber, untuk beralih ke konfigurasi V4 yang lebih agresif, sebuah langkah yang sangat berisiko. Dan disinilah letak kengeriannya. Motor yang bahkan masih menjadi misteri bagi insinyur Yamaha sendiri, justru seolah-olah menemukan pawang sejatinya pada diri Toprak Razgatli. Menurut sumber internal yang tidak mau disebutkan namanya, data telemetri menunjukkan sesuatu yang belum pernah mereka lihat. Titik pengereman Toprak di setiap sesi semakin mundur, semakin dalam ketikungan, melampaui batas yang dianggap aman oleh simulasi komputer. Kemampuannya membaca grip ban depan Michelin, yang terkenal sulit ditaklukkan pembalap debutan, dikabarkan presisi hingga ke level mikrometer. Ia tidak hanya mengandalkan keberanian, ia berdialog dengan motornya. Ini bukan lagi Toprak yang sekedar menyerang, begitu kata seorang pengamat senior di pedok. Ini adalah Toprak yang membaca, merencanakan, lalu mengeksekusi dengan dingin. Kecerdasan balapnya inilah yang membuatnya kini mulai disandingkan dengan nama-nama besar. Salah satunya, dan ini yang paling menarik, adalah Luca Marini. Pembalap Honda tersebut dikenal sebagai pembalap yang sangat metodis, kalkulatif, dan rapi. Ia adalah produk murni dari sistem MotoGP modern, bertahap, disiplin, dan mengandalkan data. Namun, kehadiran Toprak di Pramac Yamaha diprediksi akan menciptakan sebuah anomali. Di satu sisi ada Marini dengan pendekatan ilmiahnya, di sisi lain ada Toprak, sang gladiator dari Superbike dengan mentalitas petarung yang mengandalkan insting. Ini bukan sekedar persaingan, ini adalah benturan dua filosofi balap yang berbeda. Dan seolah situasi belum cukup panas, sang legenda Valentino Rossi ikut angkat bicara. Dalam sebuah wawancara yang dikutip berbagai media, Rossi secara terbuka menilai Toprak sebagai pembalap yang sulit diprediksi. Rossi yang telah melihat generasi demi generasi pembalap datang dan pergi, menyebut bahwa keberanian Toprak adalah senjata yang bisa membuat lawan kehilangan rasa aman. Dalam pandangan Rossi, Toprak bukan tipe pembalap yang menunggu kesempatan, melainkan pembalap yang menciptakan kekacauan terkontrol di lintasan. Ketika Vale mengatakan seorang pembalap bisa mengubah dinamika persaingan, itu bukan pujian kosong, kata seorang jurnalis veteran. Itu adalah sebuah peringatan. Pernyataan Rossi ini seakan menjadi validasi bahwa apa yang ditunjukkan Toprak Razgatli bukanlah keberuntungan sesaat. Ada sesuatu yang benar-benar berbeda dari dirinya. Paddock tidak lagi melihatnya sebagai seorang rookie yang butuh waktu. Mereka mulai melihatnya sebagai variabel liar yang bisa merusak semua prediksi dan strategi yang sudah disusun rapi oleh tim-tim pabrikan. Yang membuat Toprak semakin berbahaya adalah statusnya saat ini. Dia datang bukan sebagai favorit juara, dia tidak dibebani target harus podium di setiap balapan. Posisi sebagai underdog inilah yang memberinya kebebasan mental. Tanpa ekspektasi berlebihan, Toprak Razgatli bisa tampil lepas, bereksperimen, dan mengambil risiko yang mungkin tidak berani diambil oleh seorang Francesco Bagnaia atau Fabio Quartararo yang setiap poinnya sangat berharga. Dalam sejarah MotoGP, pembalap tipe seperti inilah yang seringkali menciptakan kejutan terbesar yang datang dari titik buta dan tiba-tiba sudah ada di depan. Situasi ini dilaporkan menciptakan gelombang kecut kecil di garasi para rival. Di kubu Ducati, yang dipimpin oleh sang jenius Kiki Dalikna, kabarnya mereka langsung meminta analisis data mendalam. Mereka ingin tahu, bagaimana mungkin seorang pembalap debutan bisa begitu cepat menyatu dengan mesin V4 baru yang notabene merupakan teritori kekuasaan Ducati selama ini.
Apakah ada rahasia di balik Yamaha V4 yang belum terungkap? Ataukah memang Toprak Razgatlioglu adalah bakat generasi yang bisa menutupi kekurangan motor? Di garasi Honda, di mana Luca Marini dan timnya sedang berjuang membangun kembali kejayaan, kehadiran Toprak menjadi tolok ukur baru yang mengganggu. Semua kemajuan yang perlahan mereka raih seolah menjadi kurang relevan ketika ada pendatang baru yang melesat secepat ini. Bahkan, ada desas-desus yang mengatakan bahwa Marc Marquez, yang selalu menjadi barometer pengereman ekstrim, ikut mengamati data Toprak dengan sangat saksama. Kehadiran Toprak bukan hanya menambah satu kompetitor, tapi juga menaikkan standar, memaksa semua pembalap, termasuk sang legenda seperti Marquez, untuk melihat kembali di mana batas mereka sebenarnya. Rivalitas tidak hanya akan terjadi di lintasan, tapi juga di dalam pikiran. Bagaimana seorang Pecco Bagnaia akan bereaksi ketika di lap terakhir, yang muncul di belakangnya bukanlah pembalap yang ia kenal, melainkan Toprak Razgatlioglu, dengan gaya balapnya yang brutal dan tanpa kompromi. Ini adalah perang psikologis. Toprak membawa DNA superbike yang lebih liar ke dalam permainan catur presisi tinggi MotoGP. Dan ini memaksa para Grandmaster catur untuk mulai berpikir bagaimana cara menghadapi seorang petarung jalanan. Jika tren peningkatan performa Toprak Razgatlioglu ini terus berlanjut, maka lanskap MotoGP musim depan akan sangat sulit diprediksi. Skenario pertama, Toprak akan menjadi pengacau permanen di barisan depan. Ia mungkin belum konsisten untuk merebut gelar, tapi ia akan sangat sering mencuri podium dan kemenangan seri, membuat frustasi para kandidat juara utama. Skenario kedua, dan ini yang paling ditakuti para rival, adalah jika ia berhasil menemukan konsistensi. Jika Toprak mampu menggabungkan kecepatan gilanya dengan manajemen balap yang matang, maka kita tidak lagi berbicara soal pengacau. Kita berbicara soal kandidat juara dunia baru di musim pertamanya, sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh segelintir legenda. Kehadiran Toprak di atas Yamaha V4 bisa menjadi katalisator kebangkitan Yamaha yang telah lama tertidur, atau bahkan bisa menjadi awal dari sebuah era baru di MotoGP. Yang pasti, MotoGP musim depan tidak akan membosankan. Di tengah dominasi Ducati, kebangkitan Honda, dan konsistensi KTM, Toprak Razgatlioglu dan Pramac Yamaha datang sebagai elemen tak terduga. Ia mungkin belum siap untuk berbicara soal gelar, tapi ia sangat siap untuk mengacaukan rencana semua orang. Dan ketika momen itu tiba, pedok MotoGP akan menyadari bahwa mereka tidak hanya menyambut seorang juara dunia superbike, tetapi mereka telah membuka pintu bagi sebuah cerita besar baru yang belum sepenuhnya mereka pahami. Bagaimana menurut kalian? Apakah Toprak Razgatlioglu adalah ancaman nyata yang akan langsung merusak pesta para pembalap papan atas? Atau ini hanya euforia sesaat yang akan meredup seiring berjalannya musim? Tuliskan prediksi dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kami dari Galaspeed News sangat ingin mendengar analisis dari kalian semua. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian suka dengan analisis tajam seperti ini, subscribe channel Galaspeed News, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terpanas dan paling mendalam dari dunia MotoGP. Terima kasih sudah menonton, tetaplah lapar akan kecepatan, dan sampai jumpa di video berikutnya.